Ini saya mau menjawab masalah siapa Said dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang tulus dan hadiah surat Al-Fatihah serta salawat Nabi Muhammad SAW untuk kesembuhan Bang Captain dari segala penyakit yang diderita. Jadi tangan saya agak tremor, jadi susah ngetik dan yang lainnya sob. Dan ini frozen shoulder akibat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya Allah. Kalau ada mau konsultasi gratis atau join WA grup SKD gratis, WA aja ke saya 0815575 004 kali. Tapi karena saya tidak bisa jawab dengan ketik segala macam-macam, saya langsung jawab dengan video aja. Nah, terus masalahnya, perkenalkan saya dari Makassar. Masalah satu anggunan rumah akan dilelang ulang di bawah pokok hutang. Data sebagai berikut. Jadi kalau di bawah pokok hutang ketika rumah Anda terlelang pun laku gitu loh. Dan angka hutangnya 1,2. Anggaplah laku di angka 800 juta atau 900 juta itu. Nanti Anda akan jadi masalah lagi, akan digugat lagi oleh bank untuk kekurangannya gitu. Itu banyak terjadi, apalagi kalau bank-bank BUMN dan yang lainnya. Jadi itu jadi harus melakukan perlawanan, harus gitu. Tapi juga harus ada keikhlasan, solusinya seperti apa gitu. Jadi hutang itu harus ada solusinya, dan kalau memang bisa sendiri nggak apa-apa, dengerin video saya baik-baik langkah-langkahnya. Kalau memang butuh bantuan pendampingan Persus, kami siap gitu. Dan alhamdulillah saya sudah buatkan persus.com ya grupnya, dan insya Allah ke depan jadi bank Persus atau bank wakaf seperti cita-citanya. Supportnya baik PTU Bersadar Kaya. Jadi bisa percaya insya Allah alhamdulillah gitu. Karena gedung saya workshop segala macam-macam milik saya sendiri gitu. Di Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar. Itu tempat favorit sob. Salah satu tempat elit di Denpasar gitu. Jadi alhamdulillah gak kaleng-kaleng kalau saya sih. Jadi kalau percaya syukur nggak apa-apa gitu. Kalau saya cuma bantu doang gitu. Kalau mau dibantu pengalih silakan. Kalau enggak, lihat video saya baik-baik, nanya, gak usah malu kalau memang nggak tahu langkahnya. Terus saya terusin lagi, HPS jaminan 2 miliar, hutang pokok 1,2 miliar, lelang ulang 860 juta di bawah HPS dan di bawah sisa pokok hutang. Nah ini yang bahaya gitu. Anda kalah pun, udah dilelang pun nanti ke depan dapat tentuan. Lelang pertama tidak ada penyampaian dari KPKNL. Catatan, kredit ini atas nama CP Samawa, direkturnya anak saya pelaku UKM yang masih belia. Jaminan kredit ini adalah rumah yang kami tinggali, 5 anak, 1 mantu, 1 cucu, serta 2 orang tua, 9 jiwa. Izin kalau bisa komunikasi antara Bang Kapten dengan saya di nomor ini. Bimbing dari petunjuk saya untuk fight melawan dan menjadi lawyer atas masalah ini. Jadi bagus kalau ada seperti itu. Nanti kalau ada waktu saya telepon, karena saya juga sibuk dulu. Jadi keterbatasan waktu, saya paling jawab di lewat YouTube aja. Ini pun dari mulai tahajud tadi pagi tidak berhenti saya bekerja gitu. Apalagi tahun ini saya akan luncurkan itu tadi bankpersus.com, tiketgo.com dan yang lainnya. Saya mulai untuk jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain ala umurniyawadin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ambiyam basalim. Wa ala rasulullah asmain. Assalatu wassalamu ala kasyadi ya Rasulullah uzbili kulatulatatadibni. Alhamdulillah nikmati Islam aliman wa kafa biminima. Alhamdulillah kulillah. Alhamdulillah binikmati tertimus solihat. Saya doakan kepada Bapak, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna jasita sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan Bapak ini, Mbak Said ini ya Allah. Saya lihat kesulitannya luar biasa gitu. Karena mudah itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Yang Bapak alami banyak dialami dan termasuk oleh saya sebelumnya gitu. Karena saya ketidaktahuannya, tapi setelah tahu caranya insya Allah mudah gitu. Yang penting apa, ada keikhlasan, ada kesabaran, dan juga ada kekuatan gitu. Dan hanya takut pada Allah. Kalau bisa jangan main riba lagi, karena riba itu menjadikan kita terhina gitu. Apalagi Bapak sekarang tinggal di rumah seperti itu. Jadi jaminannya rumah itu bahaya sekali gitu. Oke. Jadi jangan sampai Anda melakukan, kalau bisa ini kalau di stadium hutang itu udah level keempat gitu loh. Kalau bisa sih selesaikan di awal, jangan sampai masuk ke perlelangan, karena kalau melakukan perlawanan hukum itu berat sob. Itu yang kita lawan tuh bank segala macam-macam yang punya koneksi luar biasa gitu. Dan pasti mereka punya divisi hukum, punya koneksi, punya uang, dan punya segalanya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya di pengadilan. Mereka lebih kenal dengan jaksa, dengan hakim, semua panitera, semua kenal semua orang divisi hukum mereka itu, karena mereka biasa berurusan dengan itu. Jadi kalau saya sih hindari, kalau sudah kepepet banget baru saya akan lakukan ini. Dan kalau bisa, kalau Anda melakukan gugatan pun, yang pertama adalah kumpulkan bukti. Jadi dokumen dan bukti ini penting. Jadi kumpulkan semua dokumen terkait dengan pinjaman, anggunan, dan proses lelang.
Ini termasuk perjanjian kredit, surat-surat dari bank dan atau lembaga keuangan serta notifikasi lelangnya. Kalau nggak ada notifikasi jadi catatan bagi kita. Pertama, kirim SP1 ke mereka semua bahwa kita siap menyelesaikan masalah itu, minta payment history sama data outstandingnya gitu ke mereka semua sembari ini jalan dulu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah pengadalan lelang. Jadi tulis saja di depan rumahnya bahwa ingat ya Pak, saya dengerinnya, buatin spanduk paling 100.000, isinya gini: rumah ini masih dalam sengketa, siapapun tidak boleh melakukan tindakan sepihak atau kami akan gugat dulu. Tuh tanda tangan pemilik, saya kasih nomor teleponnya di situ. Terus yang kedua, rumah ini dijual. Jadi Bapak solusinya gimana untuk menyelesaikan utang? Kalau karena bank juga kan realistis gitu loh. Bapak mau menyelesaikan utang pakai apa gitu loh. Kalau kan cuma kalau ngemplang toh kan susah gitu. Jadi intinya gini, harus ada kilasan, kan rumahnya 2 miliar harganya. Ya jual aja, siapa tahu laku 1,8 tuh. Kalau Allah menghendaki 2 miliar kan luar biasa gitu. Jadi sisanya kita minta negosiasi dengan mereka, PDO, bank hubungan dan ongkos dihapuskan. Sembari kita lakukan juga, kalau ada sisanya baru kita belikan. Jadi harus ada keikhlasan. Jadi kalau bank itu tidak bakal bisa dinego kalau kita tidak punya solusinya gitu. Jadi harus ada solusinya. Jangan juga memperlambat, karena hutang itu harus kita bayar, selesaikan Pak. Gitu. Itu yang masalahnya di negosiasi. Jadi pertama buatin spanduk di depan rumah supaya gagalkan lelang. Terus yang kedua, foto spanduknya kirim ke pihak KPKNL dan banknya juga. Pasti dia kan panik gitu loh. Kenapa saya ini? Terus tulis juga di bawahnya, rumah ini dijual langsung pemilik. Jadi Bapak juga harus siap menjual rumahnya atau menjual aset lainnya untuk nutupin masalah itu. Jadi ada logikanya di situ. Bagi bank, kalau Bapak mau berniat menyelesaikan, karena ketika bank sudah melelang pasti mereka sudah mikir Bapak prestasi dan tidak kooperatif gitu. Dan tidak kooperatif itu mudah mereka lakukan, kan apa? Mudah dimenangkan oleh mereka karena memang kita tidak punya data, bukti dan yang lainnya, dan keinginan untuk menyelesaikan masalah hutang kita ini. Jadi yang harus dilakukan itu seperti itu. Jadi buatin surat teguran ke mereka semua, somasi. Atau pertama kirim SP1 berikut dengan somasinya gitu. Bahwa kita mau menyelesaikan masalah ini dengan pelunasan khusus, dengan cara menjual dan yang lainnya, bla bla bla. Dan kita minta payment history. Yang kami minta adalah untuk menyelesaikannya adalah satu payment history. Terus yang kedua outstanding. Contoh surat ada di nanti saya kirimin contoh suratnya. Jadi kirim itu dulu ke mereka semua, termasuk yang tadi. Pertama buatin spanduk dulu, kedua buatin surat teguran somasi, yang ketiga minta SP1, kirim SP1. Itu langkahnya. Kalau Pak mau siap seperti itu, kalau mau dibantu silahkan nanti ikut versus saja. Kalau enggak ya sendiri Bapak lakukan. Terus yang kedua, ajukan keberatan secara tulis kepada lembaga yang mengadakan lelang KPKNL, yaitu somasi, dan bank yang memberikan kredit. Nyatakan bahwa Anda tidak menerima pemberitahuan tentang lelang pertama dan lelang yang ulang yang dilakukan di bawah nilai pokok itu. Ketiga, siap-siap jika tidak ditanggapi, siap-siap buat informasi melakukan gugatan di pengadilan negeri setempat. Tapi sebelum masuk itu, kita kumpulkan bukti dulu gitu. Jadi kumpulkan bukti, yang pertama minta payment history, mau sending aja dulu. Jadi termasuk keberatannya. Contoh surat somasi ya, ini Pak catat pelan-pelan ya. Contoh surat somasi, nama Anda siapa, nomor telepon, kalau bisa emailnya gitu, kepada yang terhormat PT Manajer Bank atau Lembaga Keuangan, Tembus Selamat Bank dan Lembaga Keuangannya dengan hormat. Perihal somasi terkait rencana lelang ulang anggunan di rumah di bawah harga pokok hutang. Saya bertanda tangan ini, nama Said, sebutin alamatnya, nomor KTP, nomor telepon, sebutin dengan ini menyampaikan keberatan atas rencana lelang ulang anggunan rumah yang dilakukan oleh bank atau KPKNL dengan data sebagai berikut. HPS jaminan 2 miliar, hutang pokok 1,2 miliar, nilai lelang ulang 860 juta gitu. Atas alasan keberatan saya adalah sebagai berikut. 1. Lelang di bawah harga pokok hutang. Pertama, saya siap menyelesaikan masalah hutang ini dengan pelunasan khusus dulu. Kedua, lelang di bawah pokok hutang, lelang ulang sebesar 860 juta adalah jauh di bawah nilai pokok hutang sebesar 1,2 M yang mengakibatkan kerugian besar bagi kami sebagai pemilik anggunan. Kedua, tidak ada pemberitahuan lelang pertama. Kami tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai lelang pertama dari KPKNL yang merupakan pelanggaran prosedur yang sah. 3. Dampak sosial yang signifikan. Anggunan berupa rumah yang kami tinggali bersama 5 anak, 1 menantu, 1 cucu, 2 orang tua, total 9 jiwa akan menyebabkan dampak sosial yang signifikan jika dilelang. Berdasarkan hal tersebut, kami meminta dengan mohon hormat agar bank, lembaga KPKNL segera menunda dan membatalkan rencana lelang ulang ini dan mempertimbangkan solusi lain yang lebih manusiawi dan adil. Dan kami siap menyelesaikan masalah ini dengan pelunasan khusus
dengan menjual aset bangunan tersebut bersama gitu. Jika dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya surat ini tidak ada tanggapan atau penyelesaian dari pihak bank, kami akan mengambil langkah hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk gugatan di pengadilan, pelaporan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan gugatan perdata di pengadilan. Demikian surat somasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, nama, bapak, tanda tangan, nomor telepon, dan lain-lain. Tembuskan surat somasi ini di pos. Jadi kalau mau ini harus tercatat Pak, dan kurir terima dan yang lain itu sebagai bukti nanti ke depannya. Jadi setiap surat harus tercatat lengkap ya ininya. Salinan somasi dan semua bukti yang terkait disimpan ya. Ya itu aja. Jadi kalau butuh pendampingan versus, kami siap melakukan gitu. Dan kami siap menghadapi mereka semua. Demikian Pak, mudah-mudahan ini bisa jelas. Semoga bayar tunai saya dengan doa terbaik Al-Fatihah wa salawat Nabi. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.